Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosyani Ahmad, NIM 54 dari kelas 3C Sosiologi dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku ini ya, buku Manajemen Mutu Pendidikan, Teori dan Kebijakan. Oke, langsung saja. Jadi manajemen mutu pendidikan, teori dan kebijakan merupakan praktik terkait pengelolaan. Jadi ini tuh membahas berbagai konsep dan praktik terkait pengelola dalam pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, jadi yang bab pertama ini membahas pentingnya manajemen mutu dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi itu penulis menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, termasuk perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan tuntutan globalisasi. Fokusnya adalah pada perlunya pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terus bab 2, konsep dasar manajemen mutu. Nah, jadi penulis ini menjelaskan teori-teori manajemen mutu, termasuk pendekatan teori quality management, konsep dasar seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu menjadi inti pembahasan. Nah, jadi bab ini juga menyentuh pentingnya keterlibatan seluruh pemangku seperti kepentingan dalam mencapai mutu pendidikan. Nah, terus yang bab 3 ini kebijakan mutu pendidikan. Bab ini membahas kebijakan pemerintah terkait mutu pendidikan di Indonesia. Penulis juga mengulas berbagai program seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat sekolah, evaluasi kebijakan, dan tantangan pelaksana juga dilaksanakan. Nah, terus yang ini ya, bab 4, sistem menjamin mutu. Bab ini fokus pada sistem menjamin mutu internal SPTM dan eksternal dalam pendidikan. Penulis menjelaskan bagaimana sekolah dapat membangun sistem yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Contoh kasus implementasi di berbagai sekolah juga disertakan. Nah, ini yang bab 5, penerapan manajemen mutu di sekolah. Jadi ini penulis memberikan panduan praktis untuk menerapkan manajemen mutu di sekolah. Ini mencakup perencanaan strategis, pelibatan guru dan siswa, serta pengelolaan sumber daya. Bab ini juga menyoroti pentingnya budaya mutu di lingkungan sekolah. Nah, terus yang bab 6, evaluasi dan pengukuran mutu. Nah, bab ini membahas metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pendidikan. Penulis menekankan pentingnya data dalam pengambilan keputusan dan menjelaskan indikator-indikator mutu seperti hasil belajar siswa, efektivitas pengajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, terus yang bab ke-7 ya, bab terakhir ini. Jadi inovasi dalam manajemen mutu. Bab terakhir ini menyorot pentingnya inovasi untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Jadi itu penulis memberikan contoh-contoh inovasi yang dapat diterapkan, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah, jadi itu buku ini menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, mulai dari kebijakan, manajemen, hingga melibatkan masyarakat. Tulis juga menekankan bahwa perubahan harus bersifat berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, cukup itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.